Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Apa kabar teman-teman? Ini pagi hari sekitar jam 9 lebih dan saya menyempatkan diri untuk jumpa dengan Anda semuanya, dengan kalian semuanya, teman-teman senasib seperjuangan. Oke, pagi ini teman-teman yang baru masuk ke sini, yang baru kenal dengan saya, monggo subscribe dulu ya. Setelah itu baru saya akan meneruskan obrolan kita ini. Kali ini saya tidak akan bikin masakan dan karena ini sudah matang. Tadi pagi saya bikin ini teman-teman, ini seperti brownies gitu ya. Saya bilang brownies tapi brownies kukus. Nah, ini sudah matang. Ini mau saya hias. Nih, bawahnya kayak gini. Ini ada coklat-coklatnya yang nggak mau nyampur ya teman-teman. Tapi saya nggak fokus ke resepnya ini ya. Saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada yang bertanya begini. Jadi kita ada grup diet mentoring ya, yang saya bimbingan saya sendiri, dan itu membernya adalah pasien-pasien yang punya keluhan obesitas, diabetes tentunya dengan segala macam komplikasinya. Ada yang kista, ada yang kanker, ada yang macam-macam. Dan alhamdulillah yang sudah ikut diet mentoring itu diberi kesembuhan sama Allah. Ini teman-teman, kuenya cantik ya. Oh, ini kalau dari bawah kayak gini ya. Kita sambil ngobrol, kita sambil mau menghias kue ini ya. Jadi ini kenapa saya kok rajin bikin kue, karena saya ingin Anda semuanya, teman-teman semuanya itu semangat gitu loh. Walaupun kita itu diet, yang katanya orang diet itu kan gak enak, tapi diet kita ini sangat enak, kenyang, enak-enak lagi, dan bisa sembuh dari diabetes insya Allah ya. Kalau kita rajin makan yang enak-enak gini, insya Allah sembuh loh teman-teman. Masa sih Bu? Iya, cobain aja. Nah, ini kue saya nggak ngasih tahu resepnya karena sudah sering saya share ya. Saya punya resep-resep dari brownies, dari bolu gulung, bolu ini ya, bolu kukus, dan lain-lain, itu bisa dibikin seperti ini. Dan ini cetakannya, ini saya dapat hadiah dari beli mentega ini. Tapi ini plastiknya insya Allah aman karena ini ngukusnya tuh hanya sebentar, 7 menit ini sudah matang gitu ya. Oh ya, lalu saya teruskan ngobrolnya. Ini mau saya hias dengan ini tiramisu. Wow, kita bisa loh bikin tiramisu teman-teman, dengan tiramisu yang aman untuk orang diabetes. Sayang ya, motifnya saya tutup nih. Ini saya kasih tiramisu biar keren, biar kalian itu merasa bangga walaupun diet, tapi kita itu bisa makan yang enak-enak, diabetes sembuh. Ya Allah, saya ngomong begitu kok merinding ya teman-teman, nggak tahu deh. Saya terharu dan merinding karena apa? Karena diabetes itu sudah divonis oleh dokter-dokter. Hampir semua dokter bilang tidak bisa sembuh, Bu. Saya dulu sebelum menemukan metode ini, teman-teman, saya juga begitu. Adik saya itu mengingatkan saya, Mbak, jangan minum manis-manis. Diabetes itu kalau sudah kena sampean, itu gak akan bisa sembuh, Mbak. Saya digituin, tapi saya bandel aja minum manis sehari itu sampai 2 gelas, kadang 3 gelas. Rumah saya ini dekat jajanan teman-teman, di Bekasi ya saya tinggalnya. Nah, ini sudah cakep. Terus setelah saya kena diabetes, saya tahu bahwa saya ke dokter juga percuma. Nanti dokter pasti bilangin saya nggak ada obatnya, Bu. Ini hanya obat yang diminum seumur hidup. Biasanya ibu saya dulu ya, ibu saya juga kena diabetes ya teman-teman, sekarang sudah almarhum. Nah, ibu saya itu dulu selalu minum Gliben Lamid
setiap hari udah saya bilangin, Mak, nggak usah minum obat dokter, jangan panjang-panjang, maksudnya jangan terus-terusan. Ini aja saya bikin jamu. Nah, saya sempat merawat ibu saya itu. Setelah saya bisa bikin herbal itu, ya saya sempat sih membikinkan jamu-jamu buat ibu saya itu untuk beberapa tahun gitu ya. Tapi metode seperti ini teman-teman saya belum menemukan gitu, belum ada ya. Jadi kita langsung saja ya, diet saya ini diet mirip keto. Kenapa dibilang mirip keto? Kenapa nggak langsung aja diet keto gitu? Kalau saya bilang diet keto nanti saya diprotes. Karena diet saya ini masih enak-enak, masih boleh makan sayur kayak gini-gini nih. Sayur bayam, sayur selada itu masih boleh dalam jumlah yang banyak, boleh selada. Jadi sayuran yang nol karbonya itu saya bolehkan. Untuk apa sayur itu? Untuk memberikan antioksidan ke dalam tubuh kita, karena kita itu pankreasnya sudah error. Jadi dengan kita itu sudah kena diabetes, sudah kena kencing manis, maka darah kita itu otomatis sudah kental gitu loh. Jadi dengan darah kental otomatis organ kita itu sudah rusak, sedikit demi sedikit itu rusak, erosi gitu, karena darah kita kental. Nutrisi yang harusnya itu disetor untuk organ-organ kita, darah-darah yang diperlukan oleh organ-organ yang lain seperti jantung, liver, ginjal, semuanya itu perlu darah kan. Untuk menghidupi mereka itu harusnya darah yang baik, bukan darah yang kental, karena terkontaminasi dengan gula gara-gara kita sudah kena kencing manis. Itu loh teman-teman yang harus kita pahami. Jadi obat satu-satunya adalah kita harus merubah gaya hidup. Nih teman-teman berhenti dulu ya. Ini mau saya hias. Saya kasih kacang mete. Kacang mete ini udah saya goreng sangan, digongseng ya bahasa Jawanya. Nah ini jadi walaupun kita itu diet, tapi diet kita tuh enak-enak. Masa kayak gini nggak mau sih? Ada yang bilang gini, ibu saya nggak kuat kalau nggak makan nasi. Teman-teman saya tanya ya, apa sih enaknya nasi? Coba jawab. Gak ada yang bisa jawab ya. Saya juga nggak bisa jawab. Ini saya kasih keju ya. Ini semuanya masih aman. Ini kejunya keju kiloan beli di pasar. Jadi teksturnya itu kayak gini nih, kayak ambrul ya. Ini saya cari keju yang enggak asin gitu loh. Jadi saya dapetnya kayak gini. Jadi kayak kelapa ya. Nah ini teman-teman ya. Ini mau saya ratain. Cakep kan? Ini mau saya foto buat cover YouTube ini ya teman-teman. Jadi ini saya nggak motong. Rasanya sama kok kayak kemarin-kemarin. Kan kemarin saya udah bikin kan. Oke, kita ngobrol lagi ya. Kemudian darah kita yang kental itu harus dikembalikan lagi supaya darah kita itu menjadi bening, encer, jalannya pun lancar gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya gula darah kita itu defisit? Tubuh kita itu tidak kebanjiran gula, darah kita itu nggak kebanjiran gula, itu bagaimana? Nah, makannya itu kita harus merubah, mau nggak mau harus itu. Kemudian apa gunanya dong minum herbal? Herbal juga sangat menunjang teman-teman. Saya juga minum herbal nih. Herbalnya seperti ini nih ya. Ini saya bikin sendiri. Racikan jamu asli. Ini dari, kalau ini sih ini bukan untuk saya ya. Ini kemarin saya bikin untuk nutrisi tulang. Ini ada mengkudu, ada kelor, ada macam-macam lah. Nah gitu, ini untuk nutrisi tulang nih bikinin orang. Kalau yang saya minum sehari-hari itu ini, karena saya terus terang aja nggak doyan pahit teman-teman.
Ini kapsul ini saya bikin terbuat dari daun mimba, ciplukan, broto wali, temulawak, salam, dan lain-lain untuk mengantisipasi apabila saya bosan diet, apabila saya ngicip-ngicipin nasi. Biasanya kalau saya sudah diet gini 1 minggu konsisten, terus diukur gula darahnya itu normal, biasanya manusia itu nakal, nyoba-nyoba udah normal ini makan nasi, sambal, nambah-nambah, akhirnya diare, akhirnya gatel-gatel gitu kan. Itu kalau saya gitu sih reaksinya, saya kalau sudah makan nasi, sambal, kemudian diare, kemudian gatel-gatel juga, terus kaki itu cekit-cekit. Nah ini solusinya teman-teman. Jadi saya di samping diet saya tetap minum herbal, walaupun nggak setiap hari harus saya minum. Pokoknya saya kalau merasa kaki sakit, cekit-cekit, terus demam, flu apa, baru saya minum herbal. Oke teman-teman, jadi satu-satunya jalan untuk menyembuhkan diabetes itu yaitu tadi, pola makan harus dijaga. Makan yang enak-enak seperti ini, diet tinggi lemak, proteinnya sedang, dan karbonya itu sangat rendah. Jadi gini, apakah tidak kekurangan nutrisi, Bu? Tidak, karena kalau kita tuh makan ayam itu sudah lengkap, makan telur sudah lengkap. Di situ ada protein, ada lemak, ada karbo sedikit, dan ada vitamin mineral. Kuning telur mengandung vitamin A untuk mata, hati sapi begitu juga untuk mata, ya kan? Bahkan ada loh orang tuh yang buta mendadak gitu ya, karena apa gitu. Nah itu dia berobat ke dokter naturopati. Nah itu disuruh makan ati ayam, makan ati ayam, ati sapi terserah, sehari itu 1/4 kilo. Seminggu kemudian dia bisa membuka matanya. Tapi disclaimer teman-teman, jangan ikut-ikutan seperti itu, karena itu ada triknya, ada juga syarat-syarat yang lain ya. Jangan langsung ikutin mentah-mentah aja, oh saya mau makan ati 1/4, sedangkan Anda itu gula darahnya tinggi, masih makan karbo, masih minum manis. Saya nggak tanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau ingin diet itu harus ada pembimbingnya gitu. Tapi jika Anda hanya ingin menurunkan gula darah saja, Anda bisa mengikuti channel saya, ngikutin aja, itu insya Allah bisa. Oke teman-teman, saya rasa obrolan kita pagi ini sudah selesai. Dan tadi pertanyaan yang bilang apa tadi, apakah tidak membuat kolesterol makan lemak-lemak, tinggi lemak, Bu? Nah begini, jadi karena diet saya ini tidak minum gula, tidak makan tepung, nasi, semua tepung, semua umbi-umbian, semua itu mengandung karbo. Karbohidrat itu kalau sudah di dalam usus kita, di dalam perut kita, maka dia berubah menjadi gula. Nah, dengan banyaknya gula, dengan tingginya hyperglikemik darah kita, maka dengan makan seperti ini ya otomatis akan berbahaya. Tapi dengan adanya Anda tidak punya gula, di darah kita itu bersih, karbonya itu sangat sedikit. Makanya itu diet kita ini kalau bisa itu minim karbo, low karbo, rendah karbo. Jadi tubuh kita itu nggak ada gulanya, defisit gula, maka hanya lemak saja. Ya sudah, kalau lemak itu tidak ketemu dengan gula, maka dia tidak akan nyantol di darah kita, tidak akan menjadi kolesterol jahat gitu loh teman-teman. Gitu ya penjabarannya. Jadi jika Anda pengen kurus, justru harus makan lemak, tapi syaratnya nggak boleh makan karbo. Karbonya boleh tapi hanya sedikit. Berapa persen, Bu? Kalau Anda ingin jelas dan ingin sukses, berhasil diet, Anda bisa konsultasi ke saya, Anda bisa mengikuti diet mentoring ya. Oke teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat. Bagi Anda yang diabetes, semoga Anda bisa turun normal dan konsisten istiqomah dalam melakukan diet ini. Dan pesan saya yaitu jangan takut kelaparan. Diet saya ini boleh makan sop daging, kikil, ayam, ikan, semuanya boleh, produk hewan itu boleh. Nah seandainya kita lapar, kita bisa makan sup ayam, sup bayam,
soto tanpa mie, tanpa nasi ya, karena tepung-tepungan itu semua adalah gula. Jadi kita itu menghindari gula. Berapa-berapanya tergantung dari tubuh kita, kegiatannya juga apa, dan apa aja keluarnya itu ada. Oke teman-teman, semoga obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, dan sampai jumpa.